Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nuril Anwar dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Subang dengan nomor pokok D1A230062. Pada kali ini saya akan menjelaskan isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Tjarda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Materi yang akan dibahas yaitu Bab 1, Orientasi terhadap Pendidikan Kewarganegaraan. Bab 2, Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Bab 3, Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab 4, Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Bab 5, Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Bab 6, Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Dan yang terakhir bab 7, Memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Bab 1, Melatar belakangi pembelajaran dan pendidikan kewarganegaraan. 1. Perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia. Dalam kurun dasawarsa terakhir, Indonesia mengalami percepatan demokratisasi yang signifikan. Otonomi daerah berkembang pesat dengan resiko pemekaran wilayah tanpa pertimbangan nasional, menciptakan suasana ketatanegaraan yang terkesan kacau. Meliputi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berupa pengaruh globalisasi yang disemangati liberalisme, mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi, demokrasi, liberal di bidang politik. Faktor internal, yaitu bersumber dari internal bangsa Indonesia sendiri. Kenyataannya seperti ini, muncul dari kesalahan sebagian masyarakat dan pemahaman Pancasila. B. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah membawa misi pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. Tujuan pendidikan kewarganegaraan, yaitu tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Landasan pendidikan kewarganegaraan terdiri dari landasan ilmiah, landasan hukum, dan landasan historis. D. Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Pengertian nilai dasar harus dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan kekaryaan setiap lulusan perguruan tinggi. Bab 2, Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Proses berbangsa dan bernegara. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah semenjak tahun 2000 sebelum Masehi sampai dengan tahun 500 sebelum Masehi. Berdasarkan waktu kedatangannya, serta daerah yang pertama kali ditempati bangsa Melayu Indonesia ini dapat dibedakan menjadi 3 subbangsa, yang antara lain bangsa Proto-Melayu, B. Bangsa Deutero-Melayu, dan terakhir bangsa primitif. Identitas nasional. Pengertian identitas nasional yaitu kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa atau dengan bangsa yang lainnya. Unsur-unsur identitas nasional. Faktor-faktor pembentukan identitas nasional meliputi faktor primordial, sakral, tokoh, kesediaan bersatu dan berbedaan, sejarah perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. 1. Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik. 2. Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian ideologi adalah istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. B. Makna ideologi bagi Indonesia. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, yaitu ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme, dan ideologi fasisme.
D. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU strip 11 2013. Terdiri dari pokok perkara, pendapat ahli, menurut pendapat Sujito, Kailan, Jawahir Tontawi. 3. Pendapat Mahkamah Konstitusi. 4. Pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi menurut pendapat Arif dan Patrialis Akbar. 5. Keputusan Mahkamah Konstitusi. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. A. Memahami negara. Pengertian negara dan unsur-unsur negara. Secara etimologi, istilah negara berasal dari kata status atau statum, bahasa Latin klasik adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap. Negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut. A. Penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah, kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. 2. Hakikat tujuan dan fungsi negara. Artinya, negara dibentuk bertujuan untuk memberikan manfaat bagi seluruh manusia, terutama untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak kodrati manusia. 3. Macam-macam bentuk negara. Pertama, ada negara kesatuan dan negara serikat. Memahami konstitusi. Pengertian konstitusi secara keseluruh sistem ketatanegaraan, suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau pemerintah dalam pemerintahan suatu negara. 2. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. 3. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. 4. Hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang 1945. C. Memahami warga negara Indonesia. 1. Pengertian warga negara Indonesia. 2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Memahami negara hukum. Pengertian negara dan ciri-ciri negara hukum. Negara hukum Rechtsstaat adalah negara yang berdasarkan pada peraturan hukum dan aturan yang berlaku secara mutlak. Dengan adanya hukum, maka negara tersebut dapat menjamin keadilan bagi seluruh elemen masyarakat. Ciri-ciri negara hukum: pengakuan terhadap hak asasi manusia. 2. Pemisahan kekuasaan negara. 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan administrasi. B. Memahami hak asasi manusia. Hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. C. Memahami demokrasi di Indonesia. Pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Sangat erat kaitannya dengan kata demokrasi. Kata tersebut berupaya menyatukan rakyat dengan pemerintah. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara adalah konsep sentral dalam wawasan nasional Indonesia yang menggambarkan pandangan bangsa terhadap dirinya dan lingkungannya. Pancasila sebagai dasar dari wawasan Nusantara menegaskan bahwa semua komponen bangsa, termasuk pimpinan, profesional, cendekiawan, ilmuwan, dan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, harus memiliki persepsi yang seragam terhadap 6 konsep batu bangun wawasan Nusantara. 2. Landasan hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Terdiri dari landasan wawasan Nusantara, landasan ideal wawasan Nusantara, landasan konseptual wawasan Nusantara. 2. Hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Mempertahankan keutuhan wilayah Nusantara dengan pandangan yang komprehensif untuk kepentingan nasional. Asas-asas wawasan Nusantara menuntut kepatuhan terhadap nilai-nilai dan prinsip yang mengikat untuk menjaga keutuhan dan kesetiaan terhadap beragam komponen pembentuk bangsa Indonesia, baik suku maupun golongan, dan semangat kesatuan bersama. C. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. D. Faktor-faktor pembentuk yang mempengaruhi wawasan Nusantara meliputi faktor wilayah, asas kepulauan Indonesia, tentang wilayah lautan, dan karakteristik wilayah Nusantara. Kedua, faktor geopolitik dan geostrategi. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Wujud wilayah, tata inti organisasi, tata kelengkapan organisasi. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia.
Ketahanan nasional dapat diartikan sebagai kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi ketangguhan dan kemampuan mengembangkan kekuatan untuk menghadapi ancaman. B. Pengaruh ketahanan nasional. Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara, pengaruh aspek ideologi, pengaruh aspek politik, pengaruh aspek ekonomi, pengaruh aspek sosial budaya, pengaruh aspek pertahanan nasional, integritas nasional, dan prioritas masyarakat Indonesia. Pentingnya integritas nasional, prioritas masyarakat Indonesia, potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. 2. Strategi integritas. Strategi asimilasi proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru. Strategi akulturasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru. Strategi pluralis paham. Pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.